Jadi mandi itu ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang wajib. Bahkan bisa jadi ada juga mandi yang bid'ah, dan bisa jadi juga mandi yang syirik, tergantung daripada niatnya. Mandi kembang mandi kembang dengan niat-niat untuk mendapatkan sesuatu, ini bisa menggiring kepada kesyirikan. Kalau mandi bid'ah, misalkan menyambut bulan Ramadan, mandi bareng di sebuah tempat yang dianggap keramat, ya. Yang kita bahas adalah mandi yang disyariatkan. Ada mandi wajib, sehingga barang siapa yang mengamalkannya, dia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang meninggalkannya tanpa uzur, maka dia berdosa. Apa sajakah yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib? Pertama, keluar mani, sperma dengan syahwat, walaupun dengan cara onani atau dengan cara menghayal. Yang kedua, wabil tiqail khitanain, karena jima, yaitu melakukan senggama, hubungan yang sampai masuk, ya, kepala zakar ke dalam kemaluan istrinya, walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma, tapi kalau sudah masuk, sudah wajib mandi. Yang ketiga, perempuan yang selesai dari masa haid dan nifas. Nifas yaitu perempuan yang berhenti dari darah karena melahirkan, wajib mandi. Dan si suami belum boleh menggauli istrinya walaupun yakin sudah tidak ada darah haid, sudah tidak ada darah nifas, selama istrinya belum mandi. Sebagaimana perintah Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kalian dekati mereka, maksudnya jangan kalian gauli mereka, hatta yathurna, sampai mereka toharoh. Toharohnya perempuan yang haid bukan dengan wudu, tapi dengan mandi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah taharah, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari arah yang Allah perintahkan. Gitu ya. Kemarin gimana kalau ada suami nggak sabaran menggauli istrinya padahal dia tahu istri sedang haid? Dosa besar, di samping dosa dan taubat, dia salah satu bentuk taubatnya harus bayar kafarat. Berapa kafaratnya? 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Ya, diberikan kepada siapa? Fakir miskin, fakir atau miskin, dan gak harus seluruhnya. Misalkan dibagi kepada 4 orang miskin boleh. Ya. Siapapun fakir miskinnya, walaupun dari kerabatnya sendiri, bahkan mungkin lebih diprioritaskan diberikan kepada kerabat karena mengandung 2 manfaat. Manfaat apa? Menyambung dan memperkuat tali silaturahmi, dan manfaat dari sisi pembayaran kafarat karena dianggap sah. Ya. Kemudian yang keempat, karena ihtilam. Ihtilam ini istilah mimpi basah. Ya. Perempuan juga mengalami mimpi basah. Mimpi basah yang dimaksud adalah mimpi jima'. Tapi bukan sekedar mimpi. Ya, kalau seseorang dalam tidurnya yakin mimpinya itu mimpi jima', tapi begitu bangun tidur tidak melihat adanya sperma yang keluar, wajib mandi atau tidak? Tidak. Karena Nabi pernah ditanya oleh seorang wanita, ya, yaitu Ummu Sulaim,
apakah perempuan juga wajib mandi karena mimpi jima? Nabi menjawab, na'am idza ra'atil ma. Iya, asalkan dia melihat adanya basahan. Berarti kalau nggak ada basahan, nggak keluar sperma, nggak keluar mani, tidak wajib untuk mandi. Kemudian wabil maut, yang kelima meninggal dunia, yakni wajib memandikan jenazah. Dan yang terakhir mandi karena baru masuk Islam, baru bagi mu'allaf. Tapi yang benarnya hukumnya nggak sampai wajib, namun hanya sebatas sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, gitu ya. Sekarang kita masuk pasal tentang rukun dan sunnah mandi. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wal ghuslul wajibu huwa ayyufidhal ma'a ala jami'i badanihi. Mandi yang diwajibkan itu dengan cara menuangkan air di seluruh badannya. Tuh, yang penting basah seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aw yanghumisa fih, atau menceburkan diri ke dalam air. Nah, ini cara mandi junub yang paling cepat, kilat. Mungkin Anda nggak punya banyak waktu, ya. Kalau di kamar mandi lama, biasanya sambil nyanyi lah, sambil inilah, ya. Waduh, ini nggak banyak waktu, udah terlambat bangunnya ini. Ya, kebetulan di rumah ada kolam, ya, kolam renang misalkan. Udah, ya. Niat sebelum nyemplung, ya. Mau berenangnya bukan berenang karena rutin ke olahraga, bukan, tapi berenangnya niatnya untuk mandi junub. Jadi dia buka pakaiannya, jebur, ya. Nggak apa-apa pakai kolor, yang penting basah semua. Ya, begitu naik, udah andukan, selesai mandi junubnya, nggak nyampe 1 menit, ya. Nah. Atau kalau nggak punya kolam renang, mungkin sebagian orang yang tinggal di kampung ada kali, ya. Kali di kampung itu kan banyak yang masih dipakai buat mandi, ya, sebanyak. Nah, kita datang aja, nyebur, udah selesai, gitu ya. Sah kalau hanya sekedar dianggap sah. Ma'al madmadati wal istinsyaq wa dalkil ma yumkin dalkuhu. Nah, di sini kita akan menyebutkan rukun. Yang namanya rukun, kalau ditinggalkan satu saja maka dianggap tidak sah. Yang pertama, rukun mandi itu yang penting adalah niat. Niat bahwa mandi yang dia lakukan dengan niat mengangkat hadas besar karena junub, ya. Kalau dikatakan karena junub, bisa karena jima, bisa karena mimpi, gitu ya. Niat. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, wala yakunu syar'iyyan illa binniyah. Dan tidak dianggap sah mandi junub kecuali dengan niat. Misal ada seorang suami, ya, habis campur dengan istrinya malam hari, ya, pulang kerja, ya, terus langsung tidur. Tapi dia punya rutinitas bangun jam 4 karena kerjanya jauh di Jakarta. Bangun jam 4, kalau bangun dia langsung mandi, ya, siap-siap kerja, karena biasanya berangkat itu ya jam segitu. Kesiangan dikit kejebak macet, misalnya tinggalnya di Cibubur atau di daerah Sentul sana, ya, ya. Subuhnya bahkan sambil berangkat kerja dia singgah di masjid pinggir jalan. Udah rutinitas dia mandi tiap kali bangun tidur, ya. Rutinitas mandinya karena mau apa? Mau kerja. Nah, di hari itu yang malamnya sebenarnya dia habis jima dengan istri, karena sudah menjadi rutinitas mandi aja, nggak ada niat untuk junub. Lupa dia, sudah berangkat karena mau pamitan sama istrinya ternyata masih tidur, mungkin nggak enak juga bangunin, ya, sudah berangkat.
Berangkat, sudah sholat subuh dia singgah di masjid, langsung sampai kantor aktivitas mengerjakan pekerjaannya. Jam istirahat dia sholat zuhur dulu, terus makan siang. Setelah makan siang telepon istri, nah tanya kabar, gimana kabarnya, ya kan, menunjukkan perhatian, keharmonisan, ya. Kemudian ya suami istri obrolan, apalagi menceritakan kebahagiaannya tadi malam, ya. Ya, si istri mengingatkan, Mas, kamu ingat kan semalam kita habis campur, kamu udah mandi kan, niat junub? Gimana? Lalu dia katakan, oh iya, saya lupa, nggak ada niat untuk junub, mandi junub. Gimana hukum orang yang seperti ini? Kita katakan mandi yang dia lakukan tidak sah untuk mengangkat junubnya. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dianggap sah kalau disertai dengan niat. Lalu bagaimana orang ini? Ya, dia harus mengulang mandinya dengan niat untuk mandi junub, mengangkat status hadas besarnya dia, ya. Kemudian dia mengulangi sholat subuhnya, karena sholat subuhnya dianggap tidak sah. Kalau dia juga sudah sholat zuhur, dia juga harus mengulangi sholat zuhurnya. Seperti itu yang dimaksud dalam hadis innamal a'malu binniyat, dan juga yang dimaksud oleh Imam Syaukani wala yakunu syar'iyyan illa binniyah. Tidak dianggap mandi yang syar'i kecuali dengan niat. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, menuangkan air ke seluruh badannya. Intinya apa? Basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kalau kaum perempuan rambutnya panjang dan sulit bagi dia, ya, kalau harus diurai, istilahnya dikeramas. Pernah ditanya Nabi SAW tentang perempuan yang rambutnya lebat, banyak, dan biasanya disanggul aja. Dia bertanya, apakah saya harus membuka ikatan rambut saya, Rasulullah? Maka kata Nabi, tidak perlu, cukup engkau tuangkan saja di atasnya 3 kali. Ini berarti keadaan khusus bagi perempuan-perempuan yang rambutnya lebat, ya. Kalau memungkinkan bagi dia untuk mencopot, tentu lebih afdal, gitu ya, supaya basah seluruh rambutnya dia. Selanjutnya, rukun yang berikutnya adalah dia menggosok-gosok badan. Jadi digosok-gosok apa yang mungkin dia gosok badannya, ya. Walaupun nggak harus pakai sabun, ya, tentu pakai sabun lebih sempurna. Ini adalah rukun yang disepakati oleh para ulama baru dianggap sah. Jemaah rahimakumullah, itulah mandi yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Artinya sekedar menggugurkan kewajiban apa? Terangkat sudah hadas besarnya dia. Dia sudah boleh salat, sudah boleh membaca Al-Quran, ya. Nah, tapi ada mandi yang afdal, mandi yang sempurna. Dia mendapatkan tambahan pahala. Karena apa? Karena mandi yang dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang menceritakan ke kita bagaimana cara mandi junubnya Rasulullah adalah istri beliau sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dengan Maimunah. Ya. Cuma ada sedikit periwayatan yang kata cara yang berbeda dari 2 orang istri Nabi ini. Kalau dari Aisyah dikatakan idza iktasala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau mandi junub, beliau mengawalinya dengan
berwudu. Ya. Tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Nah, berarti ini ada dalil. Enggak masalah seseorang kalau lagi di kamar mandi, habis mandi langsung dia mau wudu karena mau sholat subuh atau sholat maghrib, ya, atau sholat yang lainnya dalam keadaan telanjang. Ya, karena ada sebagian orang menganggap nggak boleh wudu sambil telanjang. Wudu itu kan ibadah. Ibadah itu harus tertutup aurat, gitu ya. Yang benar justru hadis Aisyah ini sebagai dalil bolehnya hal itu. Di mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, Aisyah menceritakan bahwa Nabi sudah siap untuk mandi junub. Yang namanya orang mau mandi ya pasti buka pakaian, telanjang. Nggak seperti keyakinan orang-orang sufi, aurat itu nggak boleh terlihat sama sekali. Jadi kalau mandi ya harus pakai basahan. Kan ada ya keyakinan seperti itu. Mandi itu harus pakai basahan, walaupun sendirian. Kalau bercampur suami istri harus dibalik selimut. Ada keyakinan seperti ini, tapi ini adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Ya, mandi tentu yang lebih sempurna mencapai kebersihan adalah ketika dicopot semua pakaiannya, dan itu sudah kebiasaan para nabi sejak dulu. Contohnya siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Mandi, bahkan dia bersembunyi di balik batu besar, karena ya dulu keadaannya nggak seperti kita, ada ada kamar mandi kecil, ada toilet gitu ya. Nah ini jemaah rahimakumullah, ya, sisi pendalilannya Rasulullah berwudu seperti wudunya untuk sholat dalam keadaan telanjang, nggak masalah. Tidak semua ibadah disyaratkan harus dalam keadaan menutup aurat. Yang disyaratkan menutup aurat adalah apa? Sholat, ya, baca Al-Quran. Nah, itu lebih sempurna. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu." Beliau menyela-nyela rambut. Nah, apalagi nih kalau pagi, ya, untuk memperkenalkan saraf. Jadi tangan kita basahi, dikenalkan, gitu ya, kayak keramas. Ini yang dimaksud menyela-nyela rambut dengan air. Supaya apa? Di kepala kita itu kan pusat banyak saraf. Ya, jangan sampai dia kaget ya dengan kondisi suhu yang berubah. Ya, apalagi dingin. Makanya kadang kita dapati orang kena stroke malah habis mandi. Ada juga yang bahkan meninggal dunia habis mandi. Dia habis main futsal, badannya masih suhu panas, keringetan keluar, tapi mungkin karena ada yang segera ingin dia kejar, dia mandi. Ternyata setelah itu lewat. Ya, nah ini menurut medis karena faktor saraf-saraf yang ada di kepala tadi. Yang jelas intinya apa? Sunnah Nabi mengamalkan seperti itu, kita lakukan. Walaupun kita nggak tahu apa sih hikmahnya pakai nyela-nyela dulu, ya, menyela-nyela rambut dengan air, pasti ada hikmahnya, ya, karena Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan suatu amalan yang sia-sia. Ada hikmah dan ada manfaat di balik itu. Ya, setelah menyela-nyela rambutnya dengan air, baru beliau mengguyurkan di kanan 3 kali, di kiri 3 kali, baru kemudian tengah. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Kalau dalam hadis Maimunah ada tambahan. Pertama beliau mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemaluannya dicuci, kemudian tangan yang tadi bekas
memegang kemaluan itu digosokkan ke tembok, karena temboknya di zaman Rasulullah yang mengandung unsur tanah, karena bata langsung nggak diplester seperti kita, apalagi yang dari keramik gitu kan. Tapi batanya Rasulullah, kamar mandinya Rasulullah, dindingnya itu dinding seperti bata merahnya kita. Artinya apa? Termasuk sarana untuk toharoh kan menggunakan tanah. Ya, tapi tidak mengapa walaupun tembok kamar mandi kita nggak ada tanahnya, nggak ada debunya, dalam rangka mengamalkan sunnah ini. Ya. Kemudian Rasulullah pun berwudu. Cuma bedanya apa? Hadis Maimunah dengan Aisyah. Kalau hadis Aisyah tadi, beliau menyebutkan wudunya Rasulullah sempurna, tuntas. Di saat itu juga sampai kaki. Tapi kalau dalam hadisnya Maimunah enggak sampai tuntas. Beliau berwudu seperti biasa, cuma sampai kepala aja. Nah terus kakinya kok enggak? Begitu sampai kepala beliau mandi dulu, mengguyur badannya kanan kiri terus kepala. Selesai mandi baru beliau menjauh dari tempat mandinya, mendekat ke tempat pintu keluar, baru beliau mencuci kakinya. Jadi dituntaskan wudunya, yaitu mencuci kaki di saat mau keluar kamar mandi. Jadi yang bagus bagaimana? Ya kita amalkan dua-duanya. Kadang kita mandi junub dengan cara yang disebutkan oleh Aisyah, wudunya sampai tuntas. Tapi terkadang supaya lebih mengikuti sunnah Nabi, kita menggunakan cara juga yang disebutkan oleh Maimunah, ya, radhiyallahu anhuma. Ya. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, dalam hadis Maimunah dikatakan, fa'ataitu bi khirqatin falam yuridha. Kata Maimunah, setelah Rasulullah SAW mandi, aku mendatangi beliau dengan membawa anduk. Ya. Tapi ternyata beliau tidak menghendakinya, menolaknya. Beliau hanya mengusap air yang ada di badannya dengan kedua tangannya, gitu. Ya, nggak pakai anduk. Dari ucapan Maimunah seperti ini, ada pendapat yang mengatakan kalau mandi junub sunnahnya nggak andukan. Ada yang berpendapat gitu. Ada yang berpendapat kalau mandi junub terus andukan itu hukumnya makruh. Ya. Apakah benar seperti itu? Karena sisi pendalilan mereka jelas. Maimunah menyodorkan anduk karena mandi Rasulullah dalam mandi junub, bukan mandi biasa, maka beliau menolaknya. Bentuk penolakan Nabi, kata mereka, ini sebagai dalil bahwa tidak andukan setelah mandi junub itu sunnah, atau memakai anduk setelah mandi junub itu makruh. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Tidak ada pendalilan pada ucapan Maimunah bagi mereka. Dan terus apa jawaban kita? Memang secara redaksi kelihatannya betul juga apa yang mereka bilang. Jawaban kita, kembalikan ke definisi makruh. Apa sih makruh itu? Makruh adalah manaha anhu syari' nahyan ghairu lazimin. Suatu hukum dikatakan makruh kalau ada larangannya dalam syariat, yang larangannya itu tidak terlalu keras. Ya, misal perempuan dimakruhkan untuk banyak-banyak melakukan ziarah kubur. Itu makruh betul. Karena Nabi SAW kata Ummu Atiyah melarangnya, tapi larangannya nggak keras. Nah di sini Nabi nggak melarang. Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada Maimunah, jangan wahai Maimunah, ya, ini makruh. Ya, Nabi tidak mengatakan seperti itu. Ya,
tapi Nabi hanya menolaknya. Mungkin karena satu hal beliau menolaknya, atau bahkan ya di sini terdapat isyarat spontanitasnya Ummu Salamah ya, maaf, spontanitasnya Maimunah bintil Harits ya, spontanitasnya Maimunah menyerahkan anduk ini menunjukkan kebiasaan Nabi SAW kalau habis mandi junub andukan. Itu sudah rutinitas, udah kebiasaan beliau. Tapi di saat itu Rasulullah SAW menolaknya. Paham ya? Jadi nggak ada isyarat bahwa makruh pakai anduk. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang benarnya seperti itu tentang masalah menggunakan anduk setelah mandi junub. Ya, hukumnya boleh-boleh saja. Tidak bisa diyakini nggak andukan itu dianggap sunnah, atau tidak bisa diyakini kalau habis mandi junub pakai anduk itu dianggap makruh. Paham? Karena yang namanya makruh harus ada dalil yang melarangnya. Sementara tidak ada dalil yang melarang orang yang mandi junub setelah itu andukan. Barakallahu fiik. Adapun sunnah-sunnah mandi junub yaitu madmadah, yang kumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke hidung, kemudian mendahului anggota wudu dan memulai dari yang kanan. Inilah mandi yang sempurna. Bisa jadi suami istri mandi junub, sebabnya sama karena mereka habis campur, tapi si suami mandi asal sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting udah terangkat hadas ya. Sementara istri mandi dengan cara mengikuti sunnah, mulai dari membersihkan kedua telapak tangannya, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian menggosok-gosokkan ke tembok, kemudian menyela-nyela rambut dengan jari jemari, kemudian mengawalinya dengan wudu. Maka yang lebih besar pahalanya dari mandi tersebut siapa? Istrinya. Kenapa? Karena dia melakukan mandi sesuai sunnah. Iya. Selesai penyebutan tentang rukun mandi. Ada pertanyaan? Iya. Kalau laki-laki berambut panjang itu juga suka di bisa harus dilepas itu. Laki-laki berambut panjang, ada juga yang misalkan disambung ya, gimbal gitu ya. Ini terlepas dari hukum menyambung rambut ya, yang jelas itu perbuatan yang haram ya, nggak boleh laki-laki ataupun perempuan menyambung rambut. Itu disebut dengan al-washimat wal mustawshimat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, Allah melaknat orang-orang yang membuat tato dan yang ditato, kemudian yang menyambung rambut termasuk juga di dalamnya. Nah, terus gimana? Apakah sholatnya dianggap tidak sah? Sholatnya sah, lain hukum. Iya, hukum menyambung rambut lain, hukum sholat lain. Nah, terus kalau dia junub mandi itu bagaimana? Apakah harus dia copot? Ya tidak ada keharusan. Ya. Tapi kalau yang dimaksud laki-laki rambutnya panjang dan tidak disambung, ya tentu panjang rambutnya laki-laki tidak boleh menyerupai panjang rambutnya seperti perempuan. Ya, karena Rasulullah SAW memang rambutnya panjang tapi ikal dan sebahu, sampai sebahu. Ya. Apakah sunnah kita mengikuti rambutnya Nabi panjang juga? Karena ada sebagian pesantren ciri khasnya santrinya rambutnya panjang-panjang. Karena mereka anggap itu sunnah Nabi. Nabi aja rambutnya panjang, ya kita juga sunnah panjang. Tidak setiap yang datangnya dari Rasulullah sunnah kita amalkan. Kalau kaitannya dengan penampilan, itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Apa yang disebut dengan istilah urf ya. Kalau urf masyarakat kita, laki-laki rambutnya panjang itu dua kemungkinan.
kalau nggak preman, satu lagi siapa? Seniman, kan gitu. Nah, dan dianggap sebagian orang ya dianggap tidak rapi. Ya, maka tidak bisa dikatakan berambut panjang dianggap sunnah, tapi disesuaikan dengan penampilan sebagaimana masyarakat setempat. Sama seperti pakai sorban gitu kan, itu tidak dikatakan sunnah Nabi, sehingga kita harus pakai sorban yang dililit di kepala itu loh, ya kayak orang Afghanistan, kayak orang Yaman. Itu ciri khas ya muslimin di daerah sana. Kalau Anda tinggal di sana, sunnah menyesuaikan masyarakat sana, seperti itu. Nah, jadi laki-laki yang rambutnya panjang kemudian misalkan dia ikat, kan seniman begitu ya, ketika mandi junub ya harus dia buka, karena tidak ada kesulitan bagi dia untuk membuka ikatannya. Berbeda dengan panjangnya rambut perempuan ya, maka ketika ada kesulitan melepasnya dan lama keringnya, ya tidak masalah bagi dia untuk tidak membukanya. Nah, sebagaimana hadis tadi ya, disebutkan hadisnya dari Ummu Salamah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashadda ra'si sya'ru ra'si." Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang rambutnya sangat lebat, apakah saya harus buka ketika mandi junub atau ketika mandi dari haid? Kata Nabi, enggak harus dibuka. Cukup kamu tuangkan air di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Mandi termasuk orang meninggal dunia. Kalau mandi orang meninggal dunia, wajar umpamanya longsor tanah sampai berhari-hari itu ketemu, kalau diketemukan tidak mati, harus mandikan juga. Iya, pada asalnya itu termasuk urutan pengurusan jenazah. Ya, harus dimandikan juga. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya karena sudah busuk, ya dan orang juga nggak sanggup untuk memandikannya, ya maka ya sebaiknya segera dikuburkan dengan dibungkus kain kafan saja. Ya, seperti itu kondisi yang darurat. Alhamdulillah, dan semoga itu termasuk orang yang mati syahid, karena orang yang mati syahid itu bukan cuma terbunuh di medan perang, tapi termasuk yang mati karena reruntuhan, terkena longsor, tenggelam, itu tergolong orang-orang yang mati syahid ya. Artinya mereka mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika mereka tergolong orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Allah. Ya. Apakah ada dalilnya seseorang akhwat yang pada saat haid ataupun pada saat junub dia tuh mengumpulkan rambutnya yang kotor ataupun kukunya? Tidak ada dalil akan hal tersebut. Yang ada memang riwayat bahwa Nabi SAW itu kan pernah disihir oleh seorang Yahudi. Bagaimana dengkinya orang Yahudi kepada Nabi SAW. Ya, namanya Labid ibn al-A'sam. Gimana kok bisa dia menyihir Nabi? Dan Nabi terpengaruh dengan sihir itu. Di antara pengaruh sihirnya dihayalkan beliau melakukan satu perbuatan yang sebenarnya tidak beliau lakukan. Inilah sebab turunnya surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan an-nas. Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarana yang digunakan tukang sihir untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rambut beliau, ya, rambut beliau yang terjatuh ketika disisir, tidak diketahui ini adalah rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Dan ini juga sebagai dalil bahwa Rasulullah juga manusia biasa, ya, nggak punya sifat-sifat ketuhanan. Ya, dipukul ya sakit. Buktinya dalam perang Uhud ditombak, kena di gerahamnya hancur. Ya, makanya aneh kalau ada orang yang
kebal, sakti, bisa berjalan di atas air, ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan, ya. Ini sih sihir, ya. Rasulullah SAW harusnya lebih berhak untuk mendapatkan keistimewaan itu kalau seandainya itu adalah hak, ya. Nah, jadi dari situ muncul pendapat kalau ada kekhawatiran, ya, rambut dan kuku kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang dengki, hasad, punya permusuhan, lantas dia ingin menyakiti kita dengan sihir, ya sebaiknya kita tidak sembarangan membuang rambut dan kuku. Tapi kalau kita tinggalin di tempat yang aman, gak ada orang yang hasad dengan kita, ya, kemudian ini juga keluarga besar yang semuanya baik, ya tidak ada keharusan untuk mengumpulkan kuku dan rambut untuk kemudian dikubur. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Setelah mandi junub terus kita ingin melaksanakan sholat, itu sebelum wudhu lagi itu. Kalau mandi yang dia lakukan sudah niat untuk mengangkat hadas besar, maka otomatis yang besar aja keangkat, apalagi yang kecil, gitu ya. Tapi kalau mandinya dia nggak niat untuk mengangkat hadas, maka mandi yang dia lakukan belum mencukupinya dari wudu. Seperti itu. Allah a'lam. Iya. Kalau membedakan mimpi kan kita berpakaian gitu ya. Nah itu pakaian itu dibersihinnya berbarengan atau gimana? Gimana? Dan kita Mimpi basah. dan bisa celana gitu kan. Nah itu dibersihkannya berbarengan apa nanti apa gimana? Berbarengan dengan apa? Mandi wajib. Oh, nggak harus, ya, nggak harus berbarengan, iya. Dan mani itu tidak najis, ya, tidak najis. Buktinya apa? Aisyah radhiyallahu anha mendapati spermanya Rasulullah ada di sarungnya. Tapi karena keadaan Rasulullah yang memang nggak seperti kita punya banyak sarung, ya, ada sarung mangga, sarung gajah duduk, ada sarung apa numpuk tuh di lemari. Kalau Rasulullah enggak, sarungnya memang cuma punya itu. Iya, kata Aisyah, ketika aku mendapati kalau masih basah spermanya dicuci. Tapi kalau spermanya udah kering, cukup dikering oleh Aisyah, dikering. Setelah itu dipakai lagi oleh Nabi untuk sholat. Ini sebagai dalil bahwa sperma atau mani tidak najis. Ya, kalau seandainya najis, nggak mungkin Nabi mengenakannya untuk sholat. Dan kalau mani itu najis, berarti kita semua ini makhluk yang najis karena kita dari mani, ya, berasalnya dari mani. Ya. Ada lagi? Kalau kondisi junub, kemudian kita meringankannya dengan wudu, membaca Al-Quran itu gimana? Kalau dia mungkin untuk mandi, ya dia harus mandi. Ya, dia harus mandi. Yang meringankan hadasnya dengan wudu itu hanyalah untuk tidur. Ya, betul. Kalau mau baca Al-Quran, disebutkan bahwa la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illa tahir, dalam riwayat yang lain, dalam hadis begitu. Tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Sehingga perempuan yang haid, laki-laki yang junub, kalau dia mau memegang Al-Quran ya harus dengan alas, ya, apakah sarung tangan atau sesuatu, ya. Kalau dia ingin membacanya, ya dia harus mandi terlebih dahulu, begitu. Kalau malam hari tadi Pak Ustaz, kondisinya pada malam hari harus jimat, kemudian dia nggak bisa mandi, kemudian dia tinggalkan dengan bisa baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran dengan tanpa mushaf bisa, ya, dengan hafalan. Ya, seperti dia mau tidur, dia baca zikir sebelum tidur, kan diantaranya baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ini semua adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, dia boleh lakukan. Tapi kalau sambil memegang mushaf membaca, itu tunggu sampai dia suci, terangkat hadas besar. Jelas? Barakallahu fiik.
Ada lagi? Silakan. Mengenai syarat sahnya mandi junub, apakah sama dengan syarat sahnya berwudu ketika kita mendapati air itu sedikit, tidak sampai satu kulak? Kan di dalam saya pernah mengaji sapi itu untuk kecil bisa. Jadi di dalam berwudu itu ada salah satu berwudu di apa namanya? Disuruh apa sih, lebih dari satu kulak agar supaya air suci itu tidak najis ya. Air ketika kita bersuci, tahu-tahu ada kotoran cicak masuk di situ. Kalau lebih dari satu kulak kan najis itu tidak serta membaur di dalam satu kulak, tidak mempengaruhi secara besar. Itu apakah sama dengan telah berlalu pembahasan kita kapan air suci, air bersih berubah hukum menjadi najis. Ya, tidak dipengaruhi dengan banyak atau sedikit, kullah atau kurang dari 2 kullah. Yang terpenting kejatuhan benda najis. Tapi tidak hanya sebatas kejatuhan benda najis. Ya, kejatuhan benda najis yang mengakibatkan air ini mengalami perubahan pada salah satu dari 3 sifat, bau, warna, dan rasa. Sehingga kalau kejatuhan benda najis tidak sampai mengalami perubahan, maka tetap air itu dikatakan suci. Begitu. Adapun tai cicak itu tidak najis. Tidak setiap kotoran hewan itu dianggap najis. Ya, kecuali kalau memang tai cicaknya banyak, ya. Segayung pasti bau itu. Itu cicak rame-rame berarti kencingnya. Iya. Dan insya Allah itu juga mungkin jarang terjadi ya. Sebanyak-banyaknya cicak, kumpulan cicak paling seberapa sih, ya kan? Nah, jadi tetap bahwa mandi disyaratkan harus dengan air yang suci, dan dia tidak berubah menjadi najis kecuali apabila kejatuhan benda najis yang mengakibatkan perubahan salah satu dari 3 tadi. Kalau tidak mengalami perubahan, baunya tetap biasa, warnanya biasa, ya rasanya juga biasa seperti air biasa. Ya, walaupun kita tahu kejatuhan najis, tetap boleh kita pakai, gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Ya. yang perihal tadi apakah besar Al-Quran ya? Apakah untuk berlaku juga HP? HP kan ada sekarang kita di mana-mana pakai HP, pakai tablet segala macam kan ada. Iya. Aplikasi juga kan ya? Apa sama hukumnya atau gimana? Iya. Memang ada yang berpendapat yang dimaksud mushaf adalah Al-Quran yang di situ tidak ada terjemahan padanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi kalau aplikasi Al-Quran dia buka, ya, dan di situ tertera full satu halaman itu adalah Al-Quran, ya, maka sebaiknya tetap dihindari, ya, tetap dihindari, karena yang diinginkan adalah huruf-huruf yang tertera di situ padanya. Nah, jadi memang dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Yang sepakat adalah memegang mushaf Al-Quran, ya, yang dicetak memang itu dikenal Al-Quran. Sedangkan kalau sifatnya hanya berupa aplikasi, itu berbeda dengan mushaf Al-Quran, ya. Tapi saya cenderung kepada pendapat yang menyamakannya dalam hal kebolehan membaca, memegangnya, ya, memegangnya. Karena ketika dia memegang handphone atau gadget atau yang semisal ini, yang dia buka adalah aplikasi Al-Quran, ya seharusnya dia muliakan, ya, dia muliakan apa yang tertera pada gadgetnya itu. Tertulisnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun hukum membawanya ke toilet lain. Kita harus tutup aplikasinya Al-Quran, ya, sudah umum, sudah kosong, boleh kita bawa masuk ke toilet. Kenapa? Karena Al-Qurannya tersimpannya di memori, gitu ya. Sama seperti kita punya hafalan Al-Quran, minimal Al-Fatihah lah, ya.
Al-Ikhlas. Ya, kalau dibilang nggak boleh masuk WC karena punya hafalan Al-Quran, repot kita, ya harus taruh kepala di luar dan masuk ke toilet. Tapi karena tersimpannya di memori, nggak masalah masuk. Begitu juga dengan gadget. Jelas? Insya Kalau Allah. definisi mushaf sendiri apa kalau gitu? Mushaf adalah suhuf, lembaran-lembaran. Lembaran. Iya, lembaran-lembaran yang di situ tertulis. Ya, tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang yang nampak juga tertulis. Bahkan 30 juz kita geser, tertulis di situ. Ya, tertulisnya di apa? Di layar. Nah, kecuali kalau di sini separuh Al-Qur'an, separuh tafsirnya, terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu yang berbeda, bukan dikatakan mushaf. Oh iya. Paham? Tapi kalau full tampilannya adalah Al-Quran dari halaman ujung pojok sampai ke bawah, itu dikatakan mushaf juga. Oh, berarti kalau cuma satu, misalkan satu mushaf kan berapa ayat gitu kan ya? Iya, Satu lembar lah ya. iya. Cuman kalau di aplikasi kan paling satu ayat kan kadang-kadang kan ya, kalau Al-Quran kan panjang tuh, paling satu ayat dia udah satu layar kan yang touch screen. Berarti dia nggak dihukumi sebagai mushaf berarti. Iya, sama seperti kayak Quran terjemah yang ada. Quran terjemah itu kan separuh sisi kanan Arab, sisi kiri terjemah. Itu bukan mushaf namanya. Jelas? Nah, itu yang boleh tetap dipegang bagi mereka yang sedang berhadas. Kalau artinya itu sendiri bisa kita baca, Ustaz? Boleh, Boleh. boleh. Karena bukan dengan lafaz Arab yang di situ Allah berfirman-Nya. Nah, Allah alam sampai sini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.